Sherry Rasmussen menikah dengan John Rutten November 1985. Mereka menetap di Los Angeles, Amerika Serikat. Tidak hanya berparas cantik, Sherry juga sangat cerdas. Ia memulai kuliah ketika berumur 16 tahun. John tergila-gila padanya sejak bertemu dengannya 2 tahun sebelumnya. Umur 20 tahun, Sherry sudah menjabat sebagai direktur di sebuah medical center. 3 bulan setelah pernikahan mereka, yakni tanggal 24 Februari 1986, Sherry memutuskan untuk tidak masuk kerja setelah malam sebelumnya mereka pergi menonton film bersama. Sedangkan John harus bekerja karena ia baru memulai kerja di tempat yang baru. Selama bekerja, John mencoba berulang kali menghubungi Sherry, namun gagal. Ia tidak curiga akan sesuatu yang buruk karena ia berpikir Sherry berubah pikiran untuk masuk kerja. Sepulang kerja, John terkejut menjumpai Sherry terbaring di ruang tamu, tidak bernyawa dengan 3 luka tembakan di dada. Pecahan vas dan pintu kaca berserakan membuktikan bahwa telah terjadi perlawanan oleh Sherry sebelum penembakan terjadi. Ditemukan juga selimut dengan 2 lubang akibat tembakan peluru. Wajahnya penuh luka dan darah, mata kanannya mengalami kerusakan yang parah. Di lengannya terdapat bekas gigitan pelaku. John menelpon 911. Polisi tiba di tempat kejadian. Para tetangga memberi kesaksian bahwa mereka mendengar keributan, namun tidak mendengar suara letusan senjata api. Detektif yang saat itu menangani kasus ini menyimpulkan bahwa ini adalah kasus perampokan, di mana sang perampok panik memergoki Sherry, sehingga memutuskan untuk menembaknya. John tidak menjadi tersangka karena ia memiliki alibi yang kuat. Ia memutuskan untuk pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Jika John percaya saja dengan teori perampokan yang dikemukakan detektif, tidak demikian halnya dengan ayah Sherry yang bernama Nels. Menurutnya, teori polisi bahwa telah terjadi perampokan selama 1,5 jam oleh 2 pria Latin sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Sherry melakukan perlawanan selama 1,5 jam menghadapi 2 laki-laki? Di samping itu, diketahui bahwa tidak ada barang yang hilang, kecuali surat nikah John dan Sherry. Nell sangat dekat dengan anak perempuannya. Ia menjadi kunci atas terpecahnya kasus yang telah 26 tahun buntu ini. Sherry pernah bercerita kepadanya bahwa beberapa minggu sebelum pernikahannya, seorang wanita bernama Stephanie Lazarus mendatangi tempat kerjanya untuk memberitahu bahwa ia dan John adalah sepasang kekasih. Stephanie mengancamnya bahwa kalau ia tidak bisa memiliki John, tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Nels memberitahu informasi ini kepada detektif saat itu yang menangani kasus ini, namun tidak ada perkembangan. Siapakah Stephanie Lazarus? Stephanie Lazarus adalah seorang anggota polisi. Sebelum John bertemu Sherry, Stephanie dan John memiliki hubungan dekat yang kerap putus dan bersambung kembali. Namun, jika bagi Stephanie, John adalah kekasih satu-satunya, tidak demikian bagi John. John tetap mengencani wanita lain sampai akhirnya bertemu Sherry dan menikahinya. Stephanie tidak ragu mendatangi kediaman John dan Sherry dengan mengenakan seragam polisinya, meminta John untuk datang ke rumahnya untuk membantunya. Sherry meminta John untuk melarang Stephanie datang lagi, namun John menjawab ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk melarangnya. Obsesi Stephanie begitu besar kepada John, hingga ia kerap mengambil foto John ketika John terlelap tidur tanpa busana. Sementara kasus ini mengalami kebuntuan selama 20 tahun lebih, karir Stephanie setelah kematian Sherry terus menanjak, hingga mencapai posisi detektif dengan spesialisasi di bidang pencurian barang-barang seni. Ketika tes DNA mulai banyak diterapkan pada akhir tahun 1990, Kepolisian Los Angeles membentuk suatu divisi untuk meninjau kembali kasus-kasus yang telah lama tidak dapat dipecahkan.
Tahun 2005, seorang detektif baru yang menangani kasus ini menemukan kejanggalan karena banyak bukti-bukti yang ada di file hilang. Antara lain dokumen-dokumen percakapan antara Niels dan polisi. Namun ia berhasil menemukan bukti berupa air liur dari gigitan seseorang di lengan Sherry. Bukti tersebut telah didiamkan begitu saja selama 18 tahun di freezer. Ia kemudian memerintahkan agar air liur itu diteliti. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa pelaku adalah seorang wanita. Detektif ini melaporkan hasil penemuannya kepada atasannya yang mengetahui tentang kemungkinan keterlibatan Stephanie Lazarus. Namun atasannya tetap bersikeras bahwa ini adalah kasus perampokan. Semua bukti-bukti terkait kasus ini disimpan kembali dan didiamkan saja di gudang. Orang tua Sherry tidak pernah menyerah. Mereka dengan setia menelpon kepolisian untuk mempertanyakan perkembangan kasus ini, terutama apakah Stephanie Lazarus telah diinvestigasi. Bahkan mereka menawarkan diri untuk membayar tes-tes DNA yang perlu dilakukan, seperti tes darah, tes gigitan, atau tes rambut. Polisi mengatakan mereka tidak dapat melakukannya tanpa adanya bukti yang kuat. Tahun 2009, 23 tahun setelah kasus ini mengalami kebuntuan, muncul suatu tim baru yang membuka kembali kasus ini, yang terdiri dari diantaranya Detektif Jim dan Detektif Pitt. Mereka memulai kembali dari awal karena tidak setuju dengan pendapat detektif pertama yang menangani kasus ini, yang menyimpulkan bahwa ini adalah kasus perampokan. Menurut teori mereka, pada hari kejadian 24 Februari 1986, pelaku memasuki kediaman Sherry dari pintu depan yang saat itu terbuka. Pelaku melepaskan tembakan 2 kali, namun meleset. Sherry mencoba untuk memencet tombol alarm, namun pelaku berhasil mencegahnya dan perlawanan terjadi. Sherry kemudian berhasil memiting kepala pelaku dengan tangannya, namun digigit pelaku. Pelaku kemudian memukul kepala Sherry dengan vas dan menembak dadanya. Pelaku kemudian mengambil selimut dan menembak 2 kali lagi menggunakan selimut untuk meredam suara tembakan. Para detektif masih mencari jawaban. Jika ini bukan peristiwa perampokan, apa yang menjadi motif pelaku? Siapa yang menghendaki Sherry lenyap? Para detektif kemudian menemukan sebuah catatan kecil yang terselip di dalam file, yang berbunyi, John Ratton tadi telepon untuk mengkonfirmasi bahwa police officer Stephanie Lazarus adalah benar mantan kekasihnya. Para detektif kemudian fokus kepada Stephanie Lazarus. Mereka menemukan fakta bahwa Stephanie tidak bekerja pada hari pembunuhan. Stephanie juga memiliki senjata kaliber 38 yang digunakan dalam pembunuhan, namun ia telah membuat laporan beberapa hari setelah pembunuhan terjadi jika senjatanya telah dicuri orang. Detektif Jim dan Detektif Pitt menyadari bahwa semua proses penyelidikan atas kasus ini harus dijalankan secara ekstra hati-hati karena Stephanie bekerja tepat di seberang kantor mereka. Mereka mengerjakan kasus ini setelah jam kerja selesai atau menutup rapat pintu mereka. Mereka tidak menggunakan nama Stephanie Lazarus, melainkan menggunakan kode number 5 jika merujuk kepada Stephanie. Mereka mengikuti Stephanie ketika ia pergi ke toko untuk mendapati DNA-nya. Mereka melihat Stephanie minum dan membuang minumannya. Mereka kemudian memungut sedotan yang telah dipakai Stephanie dan membawanya ke laboratorium untuk dites. Hasilnya, DNA dari sedotan cocok dengan gigitan pada lengan Sherry. Para detektif mencari jalan untuk menginterview Stephanie tanpa membuatnya curiga jika dirinya adalah tersangka utama. Tanggal 5 Juni 2009 sekitar pukul 6 pagi, Detektif Dan berpura-pura memerlukan bantuan Stephanie untuk mewawancari seseorang yang diduga terlibat kasus pencurian barang seni. Mereka membawanya ke suatu ruangan kedap suara di bawah gedung di mana senjata sama sekali tidak diperbolehkan. Mereka kemudian mempersilahkan Stephanie duduk. Detektif Dan dan Detektif Greg akhirnya berterus terang kepada Stephanie jika mereka sedang menangani kasus Sherry Rasmussen. Stephanie terlihat terkejut. Ketika ditanya apakah dirinya mengenal Sherry, dia menyatakan bahwa dia mungkin pernah berbicara dengannya. Ketika didesak atas pertanyaan apakah Stephanie pernah bertengkar secara fisik dengan Sherry, From what you recall, confrontational from either side?
I mean, I'm trying to, turn my memory back, and I'm trying. I can't even picture the conversation. I mean, I can't even picture the conversation. Dia menjawab kalau dia tidak ingat. Stephanie terlihat semakin emosional menghadapi pertanyaan-pertanyaan detektif, terutama ketika detektif Dan memintanya untuk menyerahkan DNA-nya secara sukarela untuk dites. Sekeluarnya Stephanie dari ruangan interview, seorang detektif lain memborgol tangannya. Stephanie, you have the right to remain silent. Do you understand? Yes. You want to talk to us right now? No. Okay. This is crazy. This is I'm like in shock. I'm totally. Selama persidangan, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Misalnya pengakuan John bahwa setelah dirinya bertunangan dengan Sherry, Stephanie meminta John untuk datang ke rumahnya. Di sana, Stephanie menyatakan cintanya kepada John yang begitu dalam. Dia meyakinkan John bahwa cintanya kepada John lebih besar daripada cinta Sherry kepada John. Stephanie meminta John untuk meninggalkan Sherry. Malam itu, John dan Stephanie tidur bersama. Persidangan Stephanie berlangsung selama 3 minggu. Hanya diperlukan kurang dari sejam bagi para juri untuk memutuskan nasib Stephanie. Bulan Maret 2012, 26 tahun setelah kematian Sherry, Stephanie Lazarus dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama Sherry Rasmussen.